Tahukah saudara kenapa Tuhan memilih Yusuf dan Maria untuk menjadi orang tua Yesus? Untuk Maria tentu banyak orang yang berkata bahwa karena Maria masih perawan. Ya, tentu saja keperawanan atau bagaimana Maria menjaga kekudusan adalah salah satu alasan kenapa Tuhan memilih Maria. Tetapi kalau alasan Tuhan memilih Maria hanya karena dia perawan, di zaman itu sangat mudah mencari seorang gadis yang masih perawan. Karena di zaman itu orang yang berbuat zina pasti sudah mati karena dirajam dengan batu. Jadi keperawanan bukanlah alasan satu-satunya kenapa Tuhan memilih Maria. Demikian juga Tuhan memilih Yusuf karena dia juga adalah seseorang yang bisa menjaga kekudusannya. Jadi Maria dan Yusuf sama-sama menjaga kekudusannya. Tetapi yang kedua, kenapa Tuhan memilih Maria dan Yusuf? Tentu saja karena mereka berdua adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Terbukti pada waktu Maria mendapatkan pernyataan dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dia mentaatinya walaupun resikonya sangat besar. Dia bisa dirajam dengan batu karena dia belum menikah. Karena dia takut akan Tuhan, maka dia taat. Karena buah dari orang yang takut akan Tuhan adalah taat. Kita tidak bisa berkata bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi berani untuk tidak mentaati Tuhan. Itu namanya tidak takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf juga seseorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu dia tahu bahwa Maria sudah mengandung dan dia ingin meninggalkan Maria, tetapi pada waktu malaikat Tuhan memberikan pernyataan bahwa dia harus menikahi Maria, dia taat, dia tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ada alasan yang ketiga yang sangat penting kenapa Tuhan memilih mereka berdua, yaitu karena Yusuf dan Maria bisa menjaga mulutnya. Kenapa bisa menjaga mulut adalah hal yang penting, karena saudara harus tahu di dunia ini selalu terjadi peperangan rohani antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Iblis selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan atas dunia ini. Kenapa? Supaya manusia menjadi kecewa kepada Tuhan dan tidak mempercayainya. Itu sebabnya ada banyak hal yang harus disembunyikan karena iblis tidak maha tahu. Iblis baru tahu kalau segala sesuatu sudah dinyatakan. Kalau kita pelajari, kalau ada peperangan antar bangsa atau peperangan politik yang ada di dunia ini, antara kubu yang satu dan kubu yang lainnya akan menyembunyikan planning-planning mereka supaya kubu lawan tidak mengetahui apa yang menjadi rencana mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara bisa mendengarkan khotbah saya tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Di situ kita belajar tentang iblis banyak tahu tetapi iblis tidak maha tahu. Itu sebabnya ada banyak hal yang Tuhan harus rahasiakan sebelum waktu yang ditetapkan untuk dibuka. Yusuf dan Maria tidak bocor mulut. Mereka adalah orang-orang yang bisa merahasiakan sesuatu. Sebelum saya melanjutkan, kenapa bisa menjaga mulut adalah salah satu bagian yang terpenting kenapa Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Mari kita buktikan dulu bahwa Maria memang orang yang bisa menjaga mulutnya. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 19, di situ diceritakan tentang bagaimana gembala-gembala ditemui oleh seorang malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada gembala-gembala ini bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat itu menyatakan bahwa hari itu ada seorang bayi yang lahir. Dia itu bukan bayi biasa, karena bayi ini adalah seorang raja, juru selamat, dan dia adalah Tuhan. Dan malaikat itu memberikan ciri-cirinya bahwa bayi tersebut dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan. Sehingga gembala-gembala itu tidak salah untuk menemukan di mana bayi tersebut. Bahkan gembala-gembala itu melihat bagaimana sejumlah besar bala tentara surga bersama dengan malaikat itu memuji Tuhan. Sehingga pada waktu gembala-gembala ini berada di depan bayi Yesus, mereka menceritakan dengan antusias apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka lihat. Sehingga semua orang yang ada di situ begitu takjub karena gembala-gembala ini dengan antusias tentu menceritakan bahwa malaikat-malaikat itu berkata bahwa bayi ini bukan bayi biasa. Dia adalah raja, dia juru selamat, dan dia adalah Tuhan. Bukankah hal ini adalah luar biasa? Tetapi bagaimana reaksi Maria pada waktu mendengar hal itu? Dikatakan di ayat yang ke
19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Mungkin kalau saya jadi Maria, saya akan berkata, iya memang, dia memang Tuhan, dia memang luar biasa. Bahkan sebelum saya mengandung, malaikat sudah menemui saya dan saya akan bercerita banyak hal. Tetapi Maria tidak demikian. Dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Bahkan pada waktu Yesus berumur 12 tahun dan dia berada di bait Allah, di situ dia duduk dikelilingi oleh para alim ulama. Dan Yesus bisa menjawab banyak hal tentang firman Tuhan di hadapan para alim ulama itu dengan sangat cerdas. Sehingga semua orang di situ sangat takjub dan heran terhadap Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 47, demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang mendengar dia, yaitu Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan kemudian bagaimana respon dan reaksi Maria pada waktu melihat semua orang mengagumi Yesus anaknya. Kita baca di ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia, yaitu Yesus, tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya, yaitu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria adalah tipe orang yang suka menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia bukan tipe orang yang mengobral semua yang ada di hatinya, mengobral semua yang harusnya menjadi rahasia, atau mengobral segala sesuatu yang seharusnya menjadi privasinya. Demikian juga kita melihat pada waktu Maria mengandung, dia tidak menceritakan kepada siapapun bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Bahkan dia juga tidak bercerita kepada Yusuf bahwa dia mengandung dari Roh Kudus untuk membela dirinya, supaya orang tidak menyalahkan dia. Tetapi dia memilih untuk menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Sehingga malaikat sendirilah yang menyatakan kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung Maria adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya akhirnya Yusuf mau untuk menikahi Maria. Maria bahkan tidak menceritakan kehamilannya kepada orang tuanya atau saudara-saudaranya. Dia memilih untuk menutup mulutnya. Satu-satunya orang yang ditemui oleh Maria pada waktu dia mengandung adalah Elisabet. Kenapa Elisabet? Karena Elisabet adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang Elisabet? Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Keduanya, yaitu Elisabet dan suaminya, yaitu Zakaria, di sini dikatakan adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dikatakan bahwa Elisabet adalah orang benar, takut akan Tuhan, bahkan tidak bercacat. Pada waktu Maria datang kepada Elisabet pun, dia tidak menceritakan tentang kehamilannya. Tetapi karena Elisabet dikuasai Roh Kudus, maka Elisabet tahu siapa yang sedang dikandung oleh Maria. Sehingga di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 43 berkata, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Maria mendatangi orang yang tepat. Dia mendatangi orang yang ada di dalam kuasa Roh Kudus. Dia mendatangi orang yang dewasa rohani. Demikian juga dengan Yusuf. Mari kita pelajari apakah Yusuf juga seseorang yang bisa menjaga mulutnya. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara harus tahu, budaya bangsa Yahudi di zaman itu adalah orang yang sudah bertunangan sudah disebut suami istri, tetapi mereka belum boleh tinggal bersama karena masih bertunangan. Dikatakan bahwa Yusuf pada waktu mengetahui bahwa Maria sudah mengandung, dia berencana untuk menceraikan Maria diam-diam supaya tidak mencemarkan nama Maria. Sebagai seorang pria, pada waktu melihat bahwa tunangannya sudah mengandung, tentu dia merasa bahwa tunangannya sudah mengkhianati dia. Tetapi walaupun demikian, dia tidak mau mencemarkan nama Maria demi keselamatan
Maria, sehingga dia berencana menceraikannya diam-diam. Dia tidak ribut dan menceritakan kepada semua orang bahwa Maria sudah mengandung. Dia bisa saja berkata, Maria tunanganku ternyata mengandung, padahal aku tidak pernah hidup bersama dengan dia. Dia tidak sebaik yang kita kira, karena ternyata dia telah berselingkuh, dia telah mengkhianati aku, dia telah hamil di luar nikah. Saudara bisa bayangkan, kalau Yusuf bukan orang yang bisa menjaga mulutnya, hari itu pasti semua orang akan menyeret Maria keluar untuk dirajam dengan batu. Dan janin yang di dalam Maria juga ikut terajam dengan batu. Itu sebabnya kenapa Tuhan memilih dua orang ini. Karena bisa menjaga mulutnya, karena ada banyak hal yang belum boleh dibuka. Itu sebabnya pada waktu Yesus dilahirkan, iblis melalui Herodes menyatakan untuk membunuh semua bayi dari umur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Iblis tahu hari itu seorang Mesias telah lahir. Tetapi iblis tidak pernah tahu di manakah Mesias itu dilahirkan, siapakah orang tuanya, supaya iblis bisa membunuhnya. Iblis tidak pernah mengetahuinya. Tetapi saudara bisa bayangkan, kalau Maria dan Yusuf adalah orang yang bocor mulut, sehingga seluruh orang tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan pada waktu iblis tahu, maka saat itu juga dia akan berusaha membunuh Maria dan janinnya. Jadi kita belajar di sini, kalau saudara mengerti peperangan rohani, ada banyak hal yang harus dirahasiakan. Ada banyak hal yang belum boleh disingkapkan. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan Raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Demikian juga iblis tidak pernah tahu bahwa kalau Yesus dibunuh di atas kayu salib, justru kematian Yesus akan membuat kuasa iblis dikalahkan dan kuasa maut dipatahkan. Kalau dia tahu, tentu iblis tidak akan pernah mau untuk membunuh Yesus di kayu salib. Tetapi kenapa iblis tidak tahu? Karena Yesus selama pelayanannya tidak pernah dengan gamblang mengungkapkan dengan berkata, kalau aku dibunuh di atas kayu salib, maka kuasa iblis akan dikalahkan, kuasa maut akan dipatahkan, maka akan terjadi keselamatan atas bangsa-bangsa. Tidak, karena Yesus selalu berbicara di dalam perumpamaan. Bahkan saat itu murid-murid Yesus pun tidak ada yang tahu apa yang Yesus katakan. Jadi kita belajar di sini ada banyak hal yang belum boleh disingkapkan. Ada banyak hal yang harus dirahasiakan. Buktinya adalah pada waktu Tuhan menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, Tuhan membuka semuanya kepada Daniel. Tetapi kepada Daniel, Tuhan berkata bahwa semua yang dia lihat harus dia simpan dan dimeteraikan. Kenapa? Karena belum waktunya untuk dibuka. Sekali lagi, kenapa ada hal-hal yang belum boleh dibuka? Karena peperangan rohani. Ada banyak hal yang iblis tidak boleh tahu sebelum waktunya. Iblis tidak bisa menggagalkan Tuhan, tetapi iblis bisa menggagalkan semuanya melalui manusia itu sendiri. Kita baca di dalam kitab Daniel 12 ayat 4 berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Itu sebabnya ada banyak hal masih harus dirahasiakan dan ada banyak hal yang boleh disingkapkan. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Simson. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia, dia ungkapkan kepada Delila. Sehingga apa yang terjadi pada waktu dia membongkar apa yang seharusnya disimpan, detik itu juga iblis mengetahui rahasia kekuatan Simson. Sehingga iblis memotong rambutnya, membutakan matanya, dan menjadikannya dia tawanan dan menjadi bahan tertawaan di hadapan umum. Karena Simson tidak menjaga apa yang seharusnya menjadi rahasia. Jadi saudara belajar di sini, ada banyak hal yang dalam hidup kita tidak semuanya dibongkar. Ada banyak kesaksian bagaimana ibu-ibu yang bangga karena anak-anak mereka mendapatkan nubuatan bahwa Tuhan akan memakai anak mereka
dengan dahsyat. Ibu ini karena bangga menceritakan kepada banyak orang sebelum waktunya. Sehingga pada waktu iblis mendengar, maka iblis menyerang anak itu. Sehingga seringkali anak-anak yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, mereka semuanya jatuh di dalam berbagai ikatan dosa. Mereka terikat dengan drug, mereka diserang dengan sakit penyakit, mereka beberapa kali mengalami kecelakaan. Karena iblis berusaha untuk membunuh mereka. Karena mereka tahu bahwa anak ini adalah calon-calon yang akan menunggang balikan kerajaan iblis. Sehingga iblis berusaha membunuh mereka. Apa yang saya maksudkan bahwa kita tidak boleh menceritakan segala sesuatu sebelum waktunya adalah kita bisa menceritakan pada waktu anak kita sudah siap. Anak kita sudah mengerti panggilannya dan mereka sudah benar-benar sedang mengejar panggilannya. Berarti anak-anak itu sudah mengerti siapa mereka, sehingga mereka sudah bisa berdiri dengan imannya. Sehingga pada waktu iblis menyerang mereka, anak-anak kita sudah tahu bagaimana menjaga hidupnya dari serangan iblis. Ada banyak hal kehidupan orang percaya berantakan karena dia terlalu banyak mengobral apa yang seharusnya menjadi rahasia di dalam hidupnya. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa hendaklah engkau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Benar, tetapi saudara harus tahu, tidak kepada semua orang saudara menceritakan pergumulan dosa saudara, karena bisa menjadi bumerang. Karena firman ini berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi, saudara harus menceritakan pergumulanmu pada waktu saudara masih terikat dengan dosa, dengan orang-orang yang bisa mendoakan saudara. Bukan hanya menceritakan kepada semua orang yang belum tentu mereka dewasa. Sehingga pada waktu saudara menceritakan kepada mereka, justru iblis akan memakai mereka semuanya untuk mencemooh saudara, untuk menjelekkan saudara, untuk mentertawakan saudara. Bahkan iblis bisa memakai orang-orang yang tidak dewasa untuk memberikan saran-saran yang salah kepada saudara. Tetapi kita belajar dari Maria. Dia datang kepada orang yang tepat, yaitu orang yang dewasa rohani. Kecuali saudara sudah menang di dalam dosa saudara, baru saudara bisa menceritakan kepada banyak orang. Karena saudara sudah menang, supaya banyak orang yang diberkati dan belajar dari hidup saudara bagaimana keluar dari ikatan dosa. Tetapi selama saudara masih jatuh bangun di dalam dosa, terbukalah hanya kepada orang yang dewasa, yang bisa melayani saudara, memberikan pelayanan pelepasan, dan bisa menolong saudara keluar dari ikatan saudara. Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara harus tahu mana yang harus disimpan, mana yang boleh diceritakan. Dan yang kedua, saudara harus tahu kepada siapa saudara bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara, dan kepada siapa yang saudara tidak boleh menceritakan hal-hal yang rahasia dan penting. Kalau Tuhan saja, ada hal-hal yang harus dia rahasiakan, ada hal-hal yang harus disimpan sampai pada waktunya harus dibuka. Dan Tuhan hanya mempercayakan hal-hal yang rahasia kepada orang-orang yang bisa menyimpan rahasia. Apalagi saudara dan saya. Saudara harus belajar tahu mana yang boleh dibuka, mana yang harus disimpan. Yang kedua, kita harus tahu kepada siapa kita harus cerita hal-hal yang rahasia dan penting, dan kepada siapa yang kita tidak boleh cerita hal-hal yang penting. Tuhan Yesus memberkati.